Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya berkat dan kemurahan Tuhan masih berikan kepada kita sekalian. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah pembukaan rahasia firman Tuhan di akhir zaman. Puji nama Tuhan. Kita bersama akan naikkan pujian. Segala perkara dapat kutanggung. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Adalah kasih karunia, adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Terus sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kemenangan. Haleluya. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kemenangan. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kemenangan. Kristus kepala, Kristus kepala. Sekali lagi katakan Kristus kepala. Haleluya. Kristus kepala beriku kemenangan. Haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu mampu memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kemauan kepada kami. Sehingga pada jam sore hari ini Tuhan, ada kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa Tuhan, saat ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu terlebih dulu Tuhan,
Sucikan dan kuduskan pribadi kami sekalian Tuhan, baik para pemain musik maupun singer leader, agar kami semuanya layak mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Urapi setiap pribadi hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Demikian juga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini ada kesempatan untuk mendengarkan haleluya ibadah live streaming pendalaman Alkitab. Berikan kemampuan kepada semua jemaat-Mu yang ada, agar senantiasa dikuatkan dan diberikan kemenangan untuk menghadapi segala permasalahan taat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap baik. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu melimpah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tentunya semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Dan mukjizat akan terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap firman yang keluar dari hamba Tuhan, itulah firman daripada Allah. Oleh karena itu, wajib kita percaya saja. Pasti ada mukjizat. Amin. Kita naikkan pujian, percaya saja. Haleluya. Haleluya. Percaya saja ada kuasa besar. Percaya saja tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Kita ulang sekali lagi, katakan percaya saja. Percaya saja ada kuasa besar. Percaya saja tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Sebab doa orang yang benar, amin, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung berhadang, dapat dicapakan. Patahkan berbadan, dipermalukan. Sebab doa orang yang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung berhadang, dapat dicapakan. Patahkan dan berbadan, dipermalukan. Kita ulang dari atas sekali lagi dengan iman percaya kita. Percaya saja ada kuasa besar. Percaya saja tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Sebab doa orang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung berhadang, dapat dicapakan. Patahkan dan berkuasa, dipermalukan. Sebab doa orang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, amin, Tuhan mengabulkan.
Haleluya. Pintu keselamatan dibuka asal kita percaya, dan berkat akan dicurahkan dan mukjizat terjadi bagi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai sekarang Tuhan tetap menolong kita. Kita naikkan pujian ini, kita menyongsong kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Saat dalam kesesakan, ku tahu ada seorang penolong yang takkan membiarkanku dan tak akan meninggalkanku. Dialah Yesus, batu yang hidup, Dia Kepala yang berkuasa, mempelai pria yang berkemenangan, tiada mustahil kepadanya. Sampai sekarang Tuhan menolongku, bahkan ku yakin Dia selalu menolongku. Aku tidaklah dipermalukan, sebab ku percaya pada Yesus. Kita ulang sekali lagi dari atas. Saat dalam kesesakan, ku tahu ada seorang penolong yang takkan membiarkanku dan tak akan meninggalkanku. Dialah Yesus, batu yang hidup, Dia Kepala yang berkuasa, mempelai pria yang berkemenangan, tiada mustahil kepadanya. Sampai sekarang Tuhan menolongku, bahkan ku yakin Dia selalu menolongku. Aku tidak akan dipermalukan, sebab ku percaya terus lagi pada Yesus. Sampai sekarang Tuhan menolongku, bahkan ku yakin Dia selalu menolongku. Aku tidak akan dipermalukan, sebab ku percaya pada Yesus. Aku tidak akan dipermalukan, sebab ku percaya pada Yesus. Sebab ku percaya pada Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita malam hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami kembali boleh ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab
disertai dengan perjamuan suci. Dan piala ini menjadikan satu bagi kehidupan kami untuk kami tekun Tuhan. Untuk kami boleh memperdalam akan firman-Mu sehingga kami semakin hari boleh semakin mengerti akan kehendak rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala keberadaan kami Engkau sudah tahu dan Engkau memperhatikan. Kalaupun ada kekurangan lemah, ampuni Tuhan, supaya saat sore malam hari ini kami kembali boleh layak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu sampai mengerti dan yakin firman-Mu, sampai mewujudkan firman dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengalami satu keubahan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa apapun bentuknya, kami undang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan setiap kuasa roh mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka hati menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah kasih Tuhan yang sesungguhnya kita butuhkan, ya. Dan kita barusan saja kita memperingatikan kematian dan kebangkitan. Itu merupakan kasih Yesus yang terbesar atau berkat yang terbesar, ya. Berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat lain, tapi berkat yang terbesar itu adalah yaitu kasih Tuhan. Ya. Dia mati di atas kayu salib, ya, hanya untuk supaya kita selamat. Ya, inilah kalau berkat-berkat yang lain itu kita akan bisa terima atau nikmati. Nah, mari sore malam hari ini kita masih mau untuk membahas yaitu 7 sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Injil Matius 27, tapi kita sedang membicarakan yang keempat, Yesus disalibkan sampai mati. Nah, jadi di hari-hari ini ya Tuhan terus ya supaya kita bisa mengerti makna dari Yesus disalib sampai mati ini. Ya, Yesus disalibkan sampai mati. Kita yang sudah kita bahas adalah praktek salib sehari-hari. Ya, itu daging ini harus dipaksa untuk menerima salib seperti Simon Kirene yang dipaksa memikul salib. Yang kedua, kita sudah belajar juga tentang tempat penyaliban. Yang ketiga, kita juga sudah diberitahukan pengertian tentang salib. Dan juga sikap kita terhadap salib. Ada yang negatif, ada yang positif. Tentunya kita mau yang positif. Ya, dan sekarang ini kita masih mau berbicara tentang waktu penyaliban. Ya, waktu penyaliban. Yaitu jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Itu waktu penyaliban. Nah, jadi malam ini kita masih mempelajari yang terjadi antara jam 12 sampai jam 3 sore. Di mana Yesus itu disalibkan. Ya. Ada beberapa hal yang terjadi di kurung waktu jam 12 sampai jam 3 itu. Itulah waktu penyaliban Yesus. Ada beberapa hal yang terjadi. Ya, kita sudah juga menyinggung ini, tapi saya akan sebutkan lagi untuk mengingat kita, ya. Yang terjadi saat itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu.
Berarti saat itu terjadi kegelapan. Ini sudah diterangkan ya, pada ibadah doa tanggal 30 Maret ya. Kita sudah mendengar 3 macam kegelapan yang menimpa bumi. Kita sudah mendengar, bahkan kita sudah diberi penjelasan, yaitu kegelapan ya, yang sudah menimpa bumi, yaitu kegelapan selama 3 hari di tanah Mesir. Terjadi kegelapan, gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Kemudian yang kedua yaitu kegelapan dalam 3 jam waktu Yesus disalib. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kegelapan melanda seluruh bumi. Ini kegelapan yang belum terjadi tapi akan dan pasti terjadi. Kegelapan itu akan terjadi selama 3,5 tahun di bumi pada zaman Antikris. Ini sudah diterangkan. Jadi saat itu kegelapan enggak ada bintang, bulan, tidak ada lagi, matahari tidak ada lagi. Terjadi kegelapan. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kenapa terjadi kegelapan waktu itu? Ya, karena pembangunan tubuh Kristus yang sempurna itu sudah selesai. Gereja Tuhan yang sempurna ditampilkan sebagai terang dunia ini. Ya, jadi kalau tadi kegelapan selama 3 hari di tanah Mesir, ya, itu matahari tidak bekerja lagi. Terang kasih Allah Bapa tidak bekerja lagi. Yang kedua, terang anak Allah, itu bulan, tidak bercahaya lagi di bumi ini. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah terang Allah Roh Kudus, itu bintang, tidak bercahaya lagi di bumi ini. Ya. Karena apa? Bulan dan bintang itu sudah ada pada mempelai perempuan di dalam Wahyu 12. Berdiri di atas bulan, bermahkotakan 2 bintang dan bersalutkan matahari. Berarti saat itu pembangunan tubuh Kristus sempurna sudah selesai. Dan gereja yang sempurna itu akan ditampilkan tadi seperti terang dunia ini. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau sampai benda terang itu ada dalam kehidupan gereja Tuhan tadi itu, maka gereja Tuhan itu akan dianugerahkan yaitu 2 sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan gereja Tuhan ke padang belantara, jauh dari mata ular, dan kita akan dipelihara secara langsung oleh Tuhan. Inilah saudara dikasih Tuhan. Ya, mari kita baca Wahyu 12 ayat pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama dan disambung ayat yang ke-14. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 masa, 3,5 tahun waktu Antikris berkuasa. Kalau dalam terjemahan lama itu, maka dikaruniakanlah kepada perempuan itu kedua sayap burung nasar yang besar. Jadi dikaruniakan itu berarti diberi. Bukan hak tapi diberi. Ya. Sehingga di bumi sudah tidak ada benda terang lagi.
Karena semua sudah dipakai oleh mempelai wanita Tuhan. Semoga ini mengerti. Jadi kalau tampil sebagai benda terang tadi, Wahyu 12 ayat 1, akan dianugerahkan 2 sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan geria Tuhan ke padang belantara. Dalam penyingkiran inilah makanan kita sehari-hari itu adalah firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Itu makanan burung nasar. Makanan burung nasar adalah bangkai. Perjamuan suci bicara tentang korban Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi nanti waktu kita sudah menjadi kehidupan yang memiliki 3 benda terang, kita nanti akan diberi 2 sayap burung nasar, disingkirkan ke padang belantara atau ke padang gurun. Nah, makanan sehari-hari ya firman disertai perjamuan suci. Seperti saat malam hari ini itu kita sedang dilatih sesungguhnya untuk kita bisa sungguh menerima firman pengajaran bagaikan makanan. Saudara dikasih Tuhan. Dan juga perjamuan suci nanti kita berkerumun bersama untuk menerima perjamuan suci. Dulu waktu umat Israel dipelihara selama 40 tahun di padang gurun, itu dipelihara dengan mana, makan mana terus selama 40. Dan nanti kita juga dipelihara secara langsung oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Makanannya adalah firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Ya. Yang lalu kita sudah mendengar salah satu bentuk disingkirkan atau diasingkan itu lewat penggembalaan. Ya, di situ. Ya. Di mana di dalam penggembalaan, ya, dalam ruang suta ada 3 benda terang itu, tidak ada kegelapan. Bagaikan ya bangsa Israel itu ada di tanah Gosen. Terang ada. Tapi setelah di situ diproses dan kita gereja Tuhan seperti perempuan itu memiliki benda terang. Nanti masuk sebagai mempelai. Ya, perempuan berdiri di atas bulan dan selanjutnya ya, di bumi ini terjadi kegelapan. Ini kita sudah melihat yang terjadi waktu Israel, ya, waktu Israel sudah berada ya, saat itu, ya, padang gurun 40 tahun, ya, kita tahu makanannya. Jadi kalau kita disingkirkan lewat penggembalaan enggak langsung gitu. Ya. Walaupun kita merasa sendiri, jangan takut. Yang penting kita ada pengajaran yang benar, firman pengajaran benar. Sementara gereja Tuhan disingkirkan ke padang gurun, saat itu bumi tanpa matahari, tanpa bulan, dan tanpa bintang. Berarti berada dalam kegelapan yang paling gelap dan penuh ratap tangis dan kertak gigi. Hal ini sudah pernah terjadi di Mesir saat terjadi kematian anak-anak sulung yang ada di tanah Mesir. Oleh sebab itu kita harus aktif
dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mulai dari dalam nikah, dalam penggembalaan, antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir, nanti menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ditampilkan sebagai terang dunia atau gereja yang sempurna, dan tidak masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Pada saat Antikris tidak masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi kita harus manfaatkan kesempatan, sekalipun kesempatan itu kecil. Sering dikatakan kesempatan sekalipun hanya selubang jarum untuk bisa aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatannya kecil. Hanya selubang jarum. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan jemaat yang tua, umur 80 berapa, 86 kalau nggak salah. Ya. Dia dulu penjahit, dia masih sehat. Saya tanya, masih bisa masukin itu benang ke jarum? Oh masih bisa, bukan aku mesin jahit tuh. Jadi selubang jarum kecil, mungkin saya juga nggak bisa masukin. Nah, jadi kesempatan yang kecil ini kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Sekalipun kesempatan itu kecil, untuk kita bisa aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini saat-saat ini kesempatan yang sangat sempit sebetulnya. Dia tidak lama datang kali kedua. Kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Siapa yang masuk dalam kegelapan Antikris sampai kegelapan neraka? Siapa? Kita nggak usah tunjuk-tunjuk siapa-siapa. Tapi siapa yang masuk dalam kegelapan Antikris sampai kegelapan yang paling gelap, terjadi ratap kertak gigi di neraka. Salah satunya kita mau lihat atau pelajari lewat Matius 22. Injil Matius 22. Ayat 11 sampai ayat yang 14. Kita baca keseluruhan terlebih dahulu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini sang raja lagi buka kesempatan adakan pesta. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu yang melihat seorang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepada, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Nah sekarang kan kalau mau masuk tempat yang khusus kan diperiksa sampai pakaian. Masa pakaian yang compang-camping. Ya, ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 14. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Artinya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang disingkirkan ke padang gurun. Sudah dipilih kita. Tapi sedikit yang disingkirkan ke padang gurun. Wahyu 19 ayat ke-8. Wahyu 19 ayat ke-8. Tadi karena tidak berpakaian pesta ya. Sekarang
19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan iman yang benar dari orang-orang kudus. Ini sama dengan pakaian pesta yang dikenakan oleh mempelai wanita Tuhan, yaitu pakaian lenan halus. Ya. Saudara dikasih Tuhan, yang putih berkilau-kilauan. Ya. Jadi inilah pakaian pesta itu. Jadi yang masuk dalam kegelapan paling gelap itu adalah kehidupan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pelayan yang tidak berpakaian pesta. Coba masa iya sih diundang mantenan atau apa di gedung yang cukup baik. Masa sih kita mau pakai compang-camping, bukan pakaian pesta. Malah tidak kurang yang bikin pakaian yang baru untuk masuk memenuhi undangan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Di sini kita melihat yang masuk dalam kegelapan paling gelap itu adalah kehidupan anak Tuhan yang tidak berpakaian pesta. Ya. Nah, mari kita lihat pengertian tentang tidak berpakaian pesta. Pengertian yang pertama, Sefanya 1:7-8. Sefanya 1:7-8. Berdiamlah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat tadi. Ini sudah singkat sekali. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing, bukan pakaian pesta. Jadi kita melihat kehidupan anak Tuhan yang tidak berpakaian pesta itu yang pertama berpakaian asing. Ya, berpakaian asing. Ini pengertian pertama. Dalam Efesus 2 ayat 19, Efesus 2 ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kawan sewarga berarti sekawanan domba, sama dengan satu penggembalaan. Jadi ibadah dan pelayanan kita harus berada dalam sistem penggembalaan. Jadi berpakaian asing itu sama dengan merasa asing dalam penggembalaan. Itu sama dengan tidak tergembala. Jangan sampai merasa asing dalam penggembalaan. Mulai dari dalam nikah dan selanjutnya itu. Kenapa bisa merasa asing dalam penggembalaan? Kenapa merasa asing dalam penggembalaan? Yang pertama, faktor dari dalam. Faktor dari dalam, domba-domba yang mempertahankan dosa. Itu keras hati. Sehingga tidak bisa makan firman dalam penggembalaan yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya. Kemarin keras hati itu bagaikan batu, hanya bisa dihancurkan lewat kuasa kebangkitan. Ini, ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, itu mengapa merasa asing dalam penggembalaan? Karena domba-domba mempertahankan dosa. Yang kedua,
faktor dari luar. Tadi faktor dari dalam diri kita, faktor dari luar. Yaitu memberi kesempatan untuk mendengar ajaran asing. Di dalam Ibrani 13, ya, ayat 8 sampai 9a. Ini faktor dari luar. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 9a, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing sama dengan ajaran yang tidak senada dengan firman pengajaran yang benar. Atau tidak sesuai firman pengajaran yang benar. Ajaran asing itu hanya akan membuat hati kita menjadi bimbang. Ada firman pengajaran dalam pengembalaan, ada ajaran asing yang tidak senada, bimbang. Ya, mau pilih mana? Oh ya, itu ya benar juga sih ya. Tapi tidak sesuai, tidak senada dengan firman yang ada dalam penggembalaan. Ya. Mau yang mana? Cenderung mau yang enak bagi daging. Lebih pilih yang enak bagi daging. Ya ini terjadi kebimbangan. Nah, kalau berdiri di atas dua perahu akan jebur. Ya. Saya sampaikan yang lalu, plus minus jadi satu. Kita stres. Ya. Kita mau yang ini, tapi kok enak yang ini buat daging. Akhirnya stres. Plus minus kontak, jepret. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin pengajaran. Jadi kalau tidak bisa makan firman penggembalaan, ingin bebas seperti lautan bebas, ya, gak mau tergembala, gak mau ini dalam penggembalaan, maunya bebas, ya. Bebas ini seperti lautan yang bebas. Pada lautan yang bebas ini menjadi tempat yang diduduki oleh wanita Babel. Selain lautan bebas itu, gelombang angin menerpa, tapi lautan bebas itu sedang diduduki, air yang banyak itu diduduki oleh wanita Babel. Dalam Wahyu dituliskan itu. Tidak mendapat apa-apa. Akhirnya karena memang kering rohani, letih lesu, berbeban berat. Untuk menghadapi itu, kita perlu memperhatikan penggembalaan. Kalau di lautan bebas tadi diduduki oleh wanita, air yang tempat yang banyak airnya diduduki oleh wanita Babel itu, dikuasai. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu kita perlu memperhatikan penggembalaan. Di mana ada gembala agung yang terus memperhatikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak liar, tidak bebas. Ya. Yang arti yang kedua, ya, masuk dalam kebelakangan paling gelap, kehidupan yang tidak berpakaian pesta, yaitu yang berpakaian asing. Sekarang yang kedua, pengertian yang kedua, yaitu
memakai pakaian kotor. Sakaria 3 ayat 1 sampai 4. Sakaria 3 1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang, melayanilah, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi pakaian kotor harus dilepas, diganti dengan pakaian pesta. Jadi pengertian yang kedua, ya, memakai pakaian kotor. Ya. Jadi untuk menghadapi ini kita harus memperhatikan pelayanan kita. Pakaian kotor itu disebabkan karena ada noda. Jadi bicara perpakaian itu bicara tentang pelayanan, ini harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai kita melayani, jangan sampai memakai pakaian kotor ini ya karena ada noda. Noda apa aja? Ya, kalau kita punya baju mungkin makan kena noda kecap, kena noda sambal, kena macam-macam. Sekarang kita lihat pakaian kotor ini disebabkan karena noda. Antara lain yang pertama, noda jahat dan malas. Ini berarti tidak setia. Tidak setia itu merupakan noda dalam pelayanan kita. Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini noda dalam pelayanan, tidak setia. Itu noda jahat dan noda malas. Yang kedua noda Kain. Apa noda Kain? Iri hati, dendam, benci sampai membunuh. Yudas 1, 11, 12. Yudas 1, 11, 12. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berakhir, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Inilah noda yang kedua, noda dalam pakaian pelayanan, yaitu hidupnya tidak benar. Kain ada iri hati dan lain sebagainya. Ya. Hidupnya tidak benar. Waktu mempersembahkan persembahan juga enggak benar ini. Ya. Kalau dilihat dari 1 Yohanes 3 ayat 12, 1 Yohanes 3 ayat 12,
bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Membunuh adiknya. Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Perbuatan Kain itu jahat. Ya. Nah, itu noda yang kedua. Ya, dalam pelayanan kita perlu perhatikan. Ya, noda yang ketiga, noda Korah. Melayani tapi dengan bersungut-sungut. Terutama karena menuntut hak yang jasmani. Sehingga bersungut-sungut. Ini noda dalam pelayanan. Noda dalam pakaian pelayanan ini. Yang keempat, noda Bileam. Yaitu melayani tapi untuk mencari upah jasmani. Ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15, 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Jadi kalau mencari upah jasmani justru akan kehilangan upah yang rohani. Ini noda dalam pelayanan yang sering terjadi dalam kehidupan pelayan-pelayan bahkan hamba-hamba Tuhan. Ya. Yang kelima, noda yang kelima, noda Gibea, yaitu noda kenajisan. Noda kenajisan. Ya. Hakim-Hakim 19. Hakim-Hakim 19 ayat 22, 25 sampai 26. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Durusila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Ada kata-kata pakai dia. Ya. Ini menunjuk pada homo. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya. Sampai pagi, barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. 26, menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Tadi ayat 22 itu dipakai. Bawa keluar dipakai orang Durusila. Waktu zamannya Lot demikian juga. Ya. Artinya yaitu dipakai artinya ya, homoseks. Ya. Ayat yang ke-26 ya, itu sama dengan nikah yang dipermalukan. Ya. Jadi mari malam ini semua pikiran kotor najis, pandangan-pandangan kotor, angan-angan kotor harus dicabut. Kalau tidak ditarik dicabut akan binasa. Tadi ada ayat mengatakan seperti puntung yang sudah ada di dalam api, puntung rokok. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi masuk kegelapan, tidak berpakaian pesta oleh karena berpakaian asing,
Dan yang kedua, memakai pakaian kotor. Melayani tidak setia, mulai ada iri hati, dendam. Pelayan-pelayan jangan sampai ada iri hati, ada kebencian sampai nanti membunuh. Semua dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Yang ketika noda Korah melayani tapi bersungut-sungut. Nah ini. Noda Biliam yang keempat, ya, mencari upah yang jasmani. Dan yang kelima, noda kenajisan. Nah, sekarang kita akan melihat yang ketiga, arti ketiga. Markus 2 ayat 20, ya, ayat 20 dan 21. Markus 2, 20 dan 21. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru, mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Jadi yang ketiga itu memakai pakaian tambal sulam. Ya, pakaian tambal sulam. Ya, mungkin kita pernah pakaian yang lama, ya, tambal pakai kain baru, jahit baru, ya. Yang kalah pakaian yang lama ini. Ini ya yang ketiga, ya, memakai pakaian tambal sulam, atau dalam terjemahan lama disebut kain yang larah. Kain yang larah ini. Saya akan baca di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dalam terjemahan lama. Ya, dalam terjemahan. Tetapi kami sekalian seperti seorang najis jua, dan segala kebenaran kami seperti sehelai kain yang larah. Sebab itu kami sekalian pun lur seperti daun, dan kami dibawa oleh kejahatan kami seperti diterbangkan oleh angin. Di sini kain larah mengandung pengertian kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri merupakan dosa yang seringkali kita tidak sadari. Dan ini juga banyak menghantam di dalam hidup nikah. Ya. Suami istri, istri suami, ya, saling membenarkan diri sendiri, enggak sadar. Nah, ini saudara yang perlu diperhatikan ini. Ya. Jadi saudara, kebenaran di sini kita harus hati-hati, sebab tidak disadari akan menghantam nikah rumah tangga. Banyak nikah bercerai karena mempertahankan kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri artinya kebenaran di luar firman dan menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, itu sudah terjadi dari zaman dulu. Adam menyalahkan istrinya sampai menyalahkan Tuhan. Itu loh perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, yang mengajarkan memerintah supaya makan buah yang terlarang ini. Jadi mari di dalam menikah perhatikan, sebab ini loh, juga dalam pelayanan ini, ya, jangan membenarkan diri sendiri.
Kalau kita melihat tentang Ayub, Ayub itu saleh, tapi dia punya kebenaran sendiri. Ya, itu disanggah oleh teman-teman. Malah marah Elihu bin Basakal orang Bus, kau dari kaum marah terhadap Ayub karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, karena itu kita harus memperhatikan pakaian pelayanan kita. Jangan sampai ada noda. Kalau masih ada noda, segera dibersihkan itu. Ya. Di dalam Matius kembali 22, Matius 22 ayat 11-13. Orang tadi yang tidak berpakaian pesta ditegur. Ya. Ayat 11, Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepada, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Sehingga raja berkata kepada, "Ikat kaki dan tangan, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi orang yang tidak berpakaian pesta harusnya dicampakkan. Sudah otomatis harusnya. Ya, malu-maluin. Ya. Coba kita lagi undang pesta, undang teman-teman, tempat yang baik, yang kemudian ada orang tidak berpakaian pesta. Kira-kira saudara bagaimana? Pakainya compang-camping. Ya. Kita nggak bisa, paling panggil satpam. Itu tolong lo, ya, tolong lo. Ya mungkin kita tidak usir begitu, kita kasih makanan, tapi tolong masak, ecek-ecek masuk ke atas. Ini saudara dikasih Tuhan. Di sini sama juga. Orang yang tidak berpakaian pesta seharusnya dicampakkan. Tapi di sini kita melihat satu kemurahan dari raja. Raja itu masih bertanya. Tapi orang itu diam saja. Ada bahwa, di mana Pak engkau? Tadinya juga singitan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ditanya. Ini kemurahan kalau masih ditanya Tuhan. Masih ditanya oleh sang raja itu tadi. Ya. Mengapa engkau tidak berpakaian? Tapi diam saja ini. Ya. Kenapa kita tidak berpakaian pesta? Ini menunjuk firman pengajaran, menunjuk keadaan kita, dosa-dosa kita merupakan kemurahan Tuhan. Kalau firman itu keras dan tajam, masih bisa diperdengarkan, masih kita bisa dengar. Itu merupakan kemurahan Tuhan untuk menolong kita supaya kita tidak sampai dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Tapi sayang, orang yang ditanya itu diam saja. Sama dengan orang yang keras hati, yang masih tetap mempertahankan dosa, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, sehingga tangan dan kakinya diikat. Ini saudara dikasih Tuhan. Tangan kakinya diikat. Artinya kalau tangan kakinya diikat, artinya tidak boleh melayani. Tidak boleh melayani Tuhan. Karena ada noda-noda tadi. Dan memaksakan diri melayani Tuhan. Tapi pelayanannya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ini akan merugikan kita semua.
Untuk itu kalau ditanya dengan firman yang keras yang tajam, itu merupakan uluran tangan kasih Tuhan. Kalau itu firman dibukakan bagi kita, ya, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Jangan mempertahankan dosa. Kalau firman itu keras buat kita, menyucikan kita, jangan pertahankan dosa. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kaki tangan diikat nggak boleh melayani, ya. Tapi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, coba tangan kaki diikat, saudara mau ngambil minum aja susah. Ya. Jadi arti yang kedua, tidak bisa berbuat apa-apa, dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk bisa mengaku dosa. Dan kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau ditanya, atau firman yang keras tajam, tidak mengaku dosa, ini akan berhadapan dengan hakim yang siap menghukum. Tapi kalau mengaku dosa, kita berhadapan bukan dengan hakim yang akan menghukum, tapi kita berhadapan dengan imam besar yang selalu berbelas kasihan. Contohnya si bungsu yang pergi dari ladang bapa, tapi akhirnya masuk kepada ladang babi. Tapi di ladang babi dia masih mendapat kemurahan. Ingat, pada makanan di ladang bapa dia kembali dan ditolong. Ya, karena dia ingat, makan makanan babi ini. Padahal di rumah itu makanan itu berlimpah. Artinya si bungsu ini kembali ingat akan firman penggembalaan, makanan di rumah bapaknya. Ya, dalam penggembalaan, tempat bapaknya dalam penggembalaan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Bagi kaum muda, kalau bisa mengaku oleh dorongan firman, maka kita mendapat anugerah Tuhan untuk kembali ke ladang bapa dan mendapat pakaian pelayanan kita. Amin. Bungsu ini kembali ke rumah bapa, kembali dalam pengembala. Apa yang diberikan kepada anak bungsu ini oleh bapaknya? Pakaian. Dia suruh pegawainya cari pakaian untuk dipakaikan kepada si bungsu ini. Inilah kehidupan kaum muda. Tapi juga seorang ibu, ya, yang sudah busuk dalam seorang perempuan di sini, maksud saya yang sudah busuk dalam dosa, tapi mau mengaku, dia bisa berbau harum, dipakai menjadi kesaksian. Lukas 7 ayat 37-38. Lukas 7 37-38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terkenal tapi kok terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Perhatikan, dia mulai mendengar tentang Yesus, mendengar tentang firman pengajaran itu, ya. Sehingga dia datang membawa buli pualam berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya
dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, meminyaki dengan minyak wangi itu. Ini contoh seorang ibu yang sudah busuk dalam dosa tadi, terkenal sebagai seorang berdosa. Tapi dia mendengar ada Yesus, mendengar ada firman pengajaran, maka dia datang. Dia mengaku dia bisa berbau harum. Dipakai untuk kesaksian. Ada bau harum, ada kesaksian. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dia sudah menang, dia mati, dia bangkit, dia sudah mengalahkan semua, sudah menang. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya. Jadi kalau tadi seorang perempuan sudah berdosa, tetapi dia mau mengaku dosa, ya, menyeka dengan rambut, ya. Kemudian dengan air mata, kemudian dengan minyak dalam buli-buli pualam itu ada bau harum. Sekalipun dia dikatakan ya sebagai orang yang berdosa, orang yang terkenal tapi oleh karena dosa ini. Jadi mereka ibu ini menjadi kesaksian. Jadi biar pelayanan kita juga mau mengalami satu perubahan, kita bisa berbau harum di hadapan Tuhan, bisa menyaksikan kepada yang lain ini. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan melihat dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas 23 ayat 43. Pelayan siap. Haleluya. Lukas 23 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut yang juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini seorang penjahat yang ada di sisi Yesus disalib. Dia ngaku akan segala kesalahannya. Dia ngaku dan dia ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus, aku berkata kepada kamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bagi bapak-bapak yang bagaikan penjahat tadi, yang ada di sebelah kanan, di sebelah Yesus. Penjahat yang terkutuk tentunya, yang sudah mustahil untuk bisa ditolong, tapi toh tetap masih ada kesempatan. Dari kutukan bisa menjadi suasana Firdaus yang harus dicampakkan, tapi dia bisa mendapatkan untuk ada dalam suasana Firdaus. Berarti ada jaminan
untuk kehidupan kita sampai satu waktu kita masuk Yerusalem baru, di mana tidak ada kegelapan sama sekali. Ini saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mau memberitahukan kepada kita ini, ya, di saat Yesus disalib, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita masuk dalam kegelapan. Ya. Oleh karena pelayan kita, ya, atau pelayan kita, ya, kehidupan kita ya tidak berpakaian pesta, ya, tidak berpakaian pesta, berpakaian asing, memakai pakaian kotor ada nodanya, memakai pakaian tambal sulam. Tapi apapun dan siapapun kita, kalau kita ya mau untuk mendengar firman, taat dengar-dengar, maka pemulihan itu akan terjadi. Baik itu kaum muda, baik itu seorang ibu atau perempuan, juga bapak-bapak. Ya, biarlah ini menjadikan satu komitmen bagi kita saat ini. Sebentar kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan, maka kita mau lebih dahulu merenungkan firman Tuhan ini, merupakan penguji kita malam hari ini. Apa yang sedang ada pada kita ini? Apakah pelayanan kita itu sudah betul memakai pakaian pesta atau belum? Kalau belum, segera untuk mengalami pemulihan, keubahan lewat mengaku kekurangan kelemahan dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit beri bersama-sama sidang jemaat untuk siapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita masuk dalam perjamuan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kembali dari atas, merupakan kerinduan kita. Kita bagikan bejana, rela untuk dibentuk. Ya,
atas kembali kita pujikan dan sekarang. Biar kita berindukan untuk dibentuk. Iya. Di tangan sang pejunan pasti akan menjadi bentukan yang sempurna. Ya, amin. Kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Berikan-Mu Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Aturlah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, mau seperti-Mu. Engkau yang mampu menolong, Engkau Raja di atas segala-galanya. Engkau yang tolong, Engkau yang mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perhatian bagi kami Tuhan. Baik kami seluruh sidang, juga khususnya untuk pelayan-pelayan hamba-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Biar Engkau yang akan membentuk kehidupan kami, untuk kami boleh mencapai kepada kesempurnaan. Kalau hari-hari ini masih ada kehidupan kami yang Bapa di dalam surga belum memakai pakaian pesta Tuhan, masih memakai pakaian asing yang akan dicampakkan Tuhan ke tempat yang gelap. Namun Engkau tetap mampu menolong. Malam hari ini Engkau sudah menolong kami lewat kuasa firman-Mu, bagaimana kami harus bersikap ini. Dan juga pelayanan ini yang masih memakai pakaian kotor ini. Mungkin dalam pelayanan kami belum seutuhnya setia Tuhan. Masih ada banyak hal, baik iri hati, dendam, kebencian dan sebagainya. Dan mungkin dalam ibadah pelayanan masih suka bersungut-sungut Tuhan. Dan mungkin juga masih menunggu tentang upah-upah yang jasmani Tuhan. Bahkan noda-noda kenyajisan
Malam hari Engkau sudah tunjukkan kepada kami itu merupakan suatu noda dalam pelayanan kami Tuhan. Oh, untuk itu kami tahu, kami tolong Engkau mampu untuk membersihkannya noda-noda itu dengan kuasa firman dalam urapan Roh Kudus, menyucikan semua dari noda-noda itu Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Seringkali kami tidak menyadari akan hal ini, tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami dengan begitu jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan masih sering memakai pakaian lara yang tambal sulam itu Tuhan. Oh tolong Tuhan, sehingga tidak ada kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran semua datang dari Engkau Tuhan. Kebenaran oleh karena firman pengajaran-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan Tuhan, saatnya nanti kami sungguh memiliki pakaian pesta yang akan membawa kami untuk siap menyambut kedatangan-Mu kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang ada kami. Biar Engkau melihat pribadi lepas pribadi lewat pengakuannya kepada Engkau secara pribadi, sehingga kami boleh layak makan minum tubuh dan darah malam hari ini yang akan menghapuskan segala noda-noda itu. Darah-Mu mampu menghapuskan noda-noda lewat penyucian, lewat firman pengajaran keras dalam pengembalaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati kami di saat kami makan minum tubuh dan darah Tuhan. Semua itu nanti sudah akan menjadi sempurna. Terima kasih, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, yang sebentar kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat tetap berdiri dan siapkan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan dan tinggikan di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua sudah siap. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita pegang cawan darah Yesus. Tinggikan di atas kepala kita. Darah ini tetap sama. Dalamnya ada kuasa untuk menyucikan kita, menolong kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit, penyakit apapun yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan imani bagian sakit. Darah Yesus tetap bekerja. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Dia terus memperhatikan kehidupan kita. Dia terus memandang kepada kita. Dia terus mengulurkan tangan kepada kita untuk menolong, mengangkat kita. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ucapan yang selain mengucap syukur kepadamu atas segala yang kau nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ke depan. Untuk kami semakin hari boleh semakin menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus akan menolong. Di saat Engkau menegur dan bertanya kepada kami lewat firman-Mu, kami tidak diam. Tetapi kami boleh merespon Tuhan. Sehingga pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekali lagi serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Baik noda-noda apapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau akan tolong setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Termasuk juga sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Di dalam menikah, buah nikah, semua serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mampu untuk juga menolong dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk kehidupan-kehidupan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ibadah pelayan apapun Tuhan. Kuasa-Mu dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua kaum muda-Mu, anak-anak sekolah-Mu, supaya mereka juga tetap setia dan berkobar-kobar juga dalam ibadah pelayanan. Pakai para guru-guru dan juga orang tua untuk berperan mendorong anak-anaknya untuk setia dalam sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur yang sakit Engkau mampu menjamah. Dengan kuasa darah-Mu Engkau sudah sembuhkan yang sakit Tuhan. Angkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua. Pelayan-pelayan-Mu yang lain juga untuk bisa tetap melayani dengan setia berkobar-kobar di dalam jadwal yang ada. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan khusus buat pekerjaan, Engkau sudah memberkati mereka. Untuk diakonia juga Engkau sudah memberkati mereka, sehingga mereka juga tergerak untuk membagi berkat bagi yang lain. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang sudah mengembalikan perpuluhan, karena
Engkau sudah memberkati mereka. Itulah buktinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya menyerahkan seluruh sidang jemaat yang mendengarkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Bahkan kuasa kebangkitan-Mu akan nyata dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Sehingga menghadapi apapun akan mendapatkan satu kemenangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.